Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua teman-teman pada hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi pelajaran bahasa Indonesia modul tema 10, menyibak ilmu pengetahuan di sekitar kita. Apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Yaitu peserta didik mengenal berbagai bentuk ilmu pengetahuan di lingkungan sekitar. Lalu, para peserta didik juga mampu membaca dan memahami teks non-fiksi. Dan para peserta didik juga dapat menyusun laporan sederhana tentang penemuan dan informasi ilmiah. Lalu, para peserta didik juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi dan semangat belajar yang tinggi. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah semua hal yang kita ketahui atau pelajari dari pengalaman, pengamatan, atau penelitian. Segala sesuatu yang di sekitar kita, dari cara tumbuhan tumbuh hingga bagaimana cara air bisa mendidih, itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Contoh, mengapa pelangi muncul setelah hujan? Itu merupakan ilmu alam. Lalu bagaimana cara membuat adonan kue yang enak? Itu merupakan ilmu masak. Dan dari mana asal-usul nama kota kita? Itu termasuk di ilmu sejarah. Lalu, kita juga bisa menemukan informasi dari berbagai sumber. Contoh seperti sumber-sumber ilmu pengetahuannya yaitu bisa dari buku pelajaran, ensiklopedia, dan buku cerita. Lalu bisa juga kita dapatkan melalui internet seperti situs web pendidikan, video pembelajaran, dan artikel. Lalu bisa juga dari narasumber, itu ada orang yang ahli atau punya pengalaman tentang suatu hal seperti guru, dokter, atau petani. Lalu di lingkungan sekitar kita itu mengamati tumbuhan, hewan, atau kegiatan di lingkungan kita. Lalu kita bisa mengidentifikasi fakta dan opini. Nah, saat kita membaca dan mendengar informasi, kita juga harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Apa itu fakta? Itu pernyataan yang benar dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ciri-cirinya seperti sering menggunakan angka, data, atau nama tempat, atau juga tokoh yang jelas. Contoh seperti matahari terbit dari timur. Lalu apa itu opini? Itu pendapat atau pandangan seseorang yang belum tentu kebenarannya. Ciri-cirinya seperti sering menggunakan kata-kata seperti menurut saya, seharusnya, atau lebih baik, dan sangat. Contoh, menurut saya, es krim coklat adalah rasa yang paling enak. Mari kita latihan untuk fakta dan opini. Kalimat pertama, bunga mawar berwarna merah. Ini adalah fakta, karena bisa dibuktikan dengan melihat bunga mawar secara langsung. Kalimat yang kedua, bunga mawar adalah bunga yang paling indah. Ini adalah opini. Karena keindahan adalah hal yang subjektif dan berbeda pandangan untuk setiap orang. Mencatat informasi penting. Setelah kita menemukan informasi, penting untuk mencatatnya agar mudah diingat. Cara mencatat yang baik. Yang pertama, kita tulis poin-poin pentingnya saja. Tidak perlu menulis semua kalimat. Dan yang kedua, gunakan kata-kata sendiri agar lebih mudah dipahami. Lalu, gunakan bagan atau tabel atau peta konsep jika perlu juga agar lebih rapi. Lalu, menulis laporan hasil pengamatan sederhana. Nah, kita bisa menulis laporan tentang hal-hal yang kita amati. Contoh format laporannya dari judul, lalu ada hari tanggal, lalu ada tujuan, ada alat dan bahan, dan ada hasil pengamatan, lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan ada di mana-mana. Kita bisa mendapatkannya dengan membaca, mengamati, dan bertanya. Penting untuk membedakan fakta dan opini agar kita tidak salah informasi. Pesan moralnya, jadilah orang yang selalu ingin tahu dan suka belajar.
Dengan begitu, kita bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Oke, gimana teman-teman, sudah bisa dimengerti? Semoga semuanya bisa dipahami ya teman-teman. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.